Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan dan tutorial pemasangan perakitan papan PCB upgrade 3 warna NMAX lama atau NMAX old. Untuk wattnya kita menggunakan sekitar 90 watt untuk low dan high beamnya. Dan paketan ini kebetulan yang akan kita kirim ke daerah Cikarang Selatan. Pemesanan atas nama Om Adi Yulianto. Dan kebetulan paketan ini sepaket lengkap berikut headlampnya. Dan headlampnya juga kita menggunakan yang original baru ya. Di sini sudah kita buka. Di sini ada reflektor, masih menggunakan papan PCB original. Ada batok belakangnya yang sudah kita kasih lubang hawa di bagian sini untuk membuang panas supaya tidak mengembun di saat pemakaiannya. Terus di sini yang pasti ada mika original. Dan yang pasti mikanya itu sangat bersih sekali ya, karena ini memang original baru, bukan second atau bukan KW. Ownernya itu ya sangat effort sekali untuk menggunakan yang original semua ya. Karena yang pasti untuk jangka panjang juga terjamin di bagian kualitasnya. Tapi memang untuk harga sendiri itu berikut headlamp itu lumayan ya. Karena untuk headlamp sendiri sekarang lumayan agak susah kalau kita mencari yang lebih murah. Tidak seperti yang dulu ya. Dulu itu masih banyak yang CKD atau yang second. Ini harus membeli baru nih. Terdapat logo Yamaha juga. Yang pasti di bagian mikanya itu terdapat logo Koito di bagian sini. Oke. Kalau untuk upgrade sendiri memang bisa juga menggunakan headlamp bawaan motor. Tapi kalau untuk di LED atau Pro G itu disarankan menggunakan headlamp lagi atau headlamp terpisah supaya tidak menggunakan atau tidak terlalu lama dalam prosesnya. Oke, langsung saja di sini untuk di bagian drivernya ya, driver lampu upgrade-nya. Di sini kita buatkan PNP. Di sini kita menggunakan 3 relay juga. Di sini ada exhaust fan membuang panas di bagian driver. Lalu di sini ada 2 kabel positif dan negatif aki yang pasti ya. Itu kita buatkan terpisah seperti ini. Oke. Dan kebetulan ownernya itu katanya sudah menggunakan saklar kiri Vixen ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan soket headlamp originalnya saja. Dan di sini nanti tinggal disambungkan ke kabel pemutus lampu utama di saklar kiri Vixen. Kalau yang ini tinggal dicolokkan saja ke bagian soket originalnya. Terus di sini ada soket 4. Ini ada 3 pin 2, 4 pin 1, 2 pin 1. Nanti tinggal sambungkan saja ke bagian soket di bagian papan PCB upgrade-nya yang sudah kita kasih menggunakan 4 soket juga. Soket 3 pin 2, 4 pin 1, 2 pin 1 masing-masing ya. Di sini sudah ada keterangan nomornya juga. Nomor 1, 2, 3 dan juga 4. Kalau untuk yang 3 pin ini tertukar nggak masalah ya antara nomor 1 dan nomor 2 nya. Maksudnya di sini kan ada keterangan ya nomor 1 dan nomor 2. Mau tertukar antara satu ke yang 2 atau ke yang 1 ataupun kebalikannya itu nggak masalah. Karena kita buat jalurnya sama. Terus di bagian sini nih sistem kawin silang di bagian senja untuk mengaktifkan di bagian devil. Dan kebetulan devilnya itu ownernya merequest cahayanya warna putih ya untuk mengkamuflase cahaya lampu utama. Dan ini hasil pembuatannya seperti ini, kita buatkan serapih mungkin. Tuh. Di sini harus buang panasnya, di sini double heatsink sirip. Kisi-kisinya seperti ini. Nanti kita tinggal melepas papan PCB yang lama, yang ini, tinggal langsung ganti yang baru saja. Nah, terus di bagian batok belakangnya di sini sudah saya kasih 1 lubang untuk mengikat di bagian kabel supaya lebih rapi nantinya. Dan terus kebetulan ownernya juga merequest penambahan 1 kabel di bagian senja untuk mengaktifkan senja JPA. Jadi nanti tinggal disambungkan saja ke kabel yang sudah kita sediakan. Oke, di sini kita langsung saja kita lepas di bagian papan PCB-nya. Seperti ini. Jadi khususnya untuk luar kota ya, di Kalimantan atau Sulawesi, kalau tanpa headlamp itu bisa banget ya, hanya pemesanan di bagian papan PCB-nya aja. Yang pasti sudah mendapatkan di bagian driver power series resetnya. Tuh.
kita buatkan pemasangannya PNP ya, jadi sangat mudah sekali untuk memposisikan di bagian PCB nya seperti ini. Oke, terus kita baut seperti biasa. Baut originalnya yang masih kita pakai ya, seperti ini. Kalau terasa sudah cukup kuat ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita ganti dari PCB yang lama ke PCB yang baru. Untuk posisi pemasangan drivernya bisa ditempelkan di bagian laci kiri bagian depan ya. Ini sudah saya kasih double tip. Ini double tipnya yang lumayan kuat, tidak mudah lepas. Sekaligus saya kasih satu batang lem bakar. Pas setelah ditempel tinggal dikasih lem bakar sekelilingnya supaya lebih kuat. Saya jamin untuk jangka panjangnya lebih kuat kalau kita dibuatkan double tip plus lem bakar seperti ini. Di sini ada satu karet, ini karet dari headlampnya ya, sudah kita copot dan kita lepas. Nanti tinggal kita pasangkan di bagian sini, terus kita ikat di bagian bawahnya menggunakan tali tis. Dan di sini untuk senjanya ya, yang tadi saya sebutkan untuk penyambungan di bagian senja CPA-nya. Oke, di sini akan saya skip dulu. Kita akan masuk proses pemasangannya. Kalau untuk pemasangannya lumayan lama ya, jadi supaya tidak terlalu lama dan makan waktu akan saya skip dulu. Nah, di sini sudah saya pasangkan ya. Ini seperti orinya. Ini posisi pemasangan di bagian papan PCB upgrade-nya. Jadi tidak ada rubah sama sekali untuk posisi pemasangan seperti ini. Jadi sama dengan pemasangan yang lama. Tinggal kita pasangkan di bagian mikanya saja. Nah, terus posisinya di bagian belakangnya kita buatkan seperti ini. Jadi setelah kita kasih lubang, kita ikat supaya lebih rapi. Terus di sini juga kita ikat, di sini juga kita ikat juga. Oke, ini posisi tinggal disambungkan ke bagian soket di bagian drivernya seperti ini. Dan di sini sudah saya pasangkan juga senja yang warna ice blue. Ini kita kasih bonus atau kita kasih free di bagian senjanya warna ice blue. Dan di bagian devil upgrade-nya kebetulan ownernya itu request yang warna putih ya, supaya kamuflase di bagian lampu senjanya untuk siang hari. Nah, setelah kita rapikan dan kita pasang mikanya ya, jadi hasilnya seperti ini. Di sini terlihat di bagian celahnya kita buatkan rapat dan serapi mungkin, walaupun kita bongkar menggunakan hot gun. Jadi tampak hasilnya seperti ini, kita buatkan serapi mungkin ya. Ini untuk tampak belakangnya. Jadi nanti tinggal ini disambungkan saja ke soket dari driver yang sudah kita buatkan terpisah di bagian sini. Ada 4 soket ya, soket 4 pin 1, soket 3 pin 2, dan soket 2 pin 1 ke sini. Lalu nanti di sini kita sambungkan ke lawan dari soket ini ya. Jadi simulasinya sebagai soket bawaan motor nanti seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya ini nanti yang satu ini nanti tinggal disambungkan ke soket dari saklar kiri fiction untuk memutus lampu utama. Nah, di sini ini kita sambungkan ke soket senja saklar kiri fiction ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita sambungkan ya. Jadi ini langsung ke sini. Oke. Ini ke sini. 2 pin, 4 pin. Nah, ini tertukar nggak masalah ya untuk memasuk ke nomor 2. Karena kita buatkan arusnya sama. Nah, sudah seperti ini. Nanti ini untuk min plus di bagian apinya. Di sini nanti akan saya kasih arus negatif dan positif senja. Terus ini untuk negatif mesin warna hitam, untuk positif saklar kiri fiction, dan ini untuk di bagian lampu jauh atau high beamnya. Nah, di sini sudah saya kasih arus ya, negatif aki, positif senja, negatif mesin, dan
positif dari Starlight Creative Vision atau lampu utama standarnya. Oke, kita coba menyalakan dulu di bagian senjanya. Senjanya di bagian sini ya, tombol sini. Oke. Nah, ini untuk hasil senjanya atau devilnya. Kebetulan memang ownernya itu merequest di bagian devilnya warna putih supaya kamuflase cahaya lampu utama. Jadi seperti ini hasilnya. Di bagian senjanya kita kasih bonus karena memang kita adanya stoknya warna ice blue. Jadi kita pasangkan warna ini. Sebenarnya ownernya itu bilang kalau ada warna putih karena kita stok lagi kosong, maka kita kasih warna biru saja seperti ini. Kita coba masuk ke mode lampu utama ya. Tapi di sini udah kita buatkan cut off otomatis, lampu utama menyala, devil mati. Nah, ini lampu utama menyala. Warna pertama satu. Kita ke bawahin dikit ya, supaya tidak terlalu slow banget. Kita matikan, nyalakan kedua otomatis kuning. Matikan otomatis yang ketiga warm white atau putih kekuningan. Oke, kita coba tes lagi. Nyala pertama, balik lagi ya. Putih. Matiin kedua kuning. Dia tidaknya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dia balik lagi ke warna awal lagi. Ini warm white atau putih kekuningan. Kalau off dia langsung balik lagi ke warna devil, warna putih seperti ini. Oke, kita coba menyalakan lagi di bagian lampu utamanya. Putih. Saya seperti ini. Kita matikan. Kita coba hitung ya berapa detik. Harusnya warna kedua kuning. Kita coba masuk. Nah, jadi reset lagi yang pertama ya dia. Kalau kita langsung dia berubah otomatis kuning. Matiin kedua otomatis warm white. Putih, kuning, warm white. Putih kita coba nyalakan di bagian high beam ya. Ini kabelnya warna merah ini. Kita tinggal sambungkan ke bagian sini. Nah, kalau putih, kalau high beam sorry, itu hanya warna putih saja. Kita tidak menggunakan 3 warna ya, karena nanti bisa rancu di pas pergantian cahayanya. Karena kalau satu itu dia lebih fokus di bagian lampu jauhnya. Karena di sini kita menggunakan XHP50, satu lampunya itu 20/30 watt. Masuk ke mode cahaya kedua, kuning. High beamnya. Untuk fungsi dari resetnya seperti biasa ya. Di sini menyala. Oke. Warna ketiga high beam. Kita matikan lagi. Nyala pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Pertama high beam. Kedua kuning high beam. Ketiga warm white high beam. Ini masuk lagi ke bagian senja seperti ini. Jadi senja itu biasanya kita fungsikan atau kita manfaatkan di saat pas siang hari. Jadi pas siang itu hanya senja aja yang menyala, tapi devilnya sudah kita buatkan seperti ini, jadi lebih fungsional seperti lampu utama menyala ya. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan dan tutorial pemasangan papan PCB upgrade 3 warna NMAX All ke headlampnya. Pada kesempatan kali ini pemesanan atas nama Om Yudi Yulianto yang akan kita kirim ke daerah Cikarang Selatan pada kesempatan kali ini, dan sebenarnya itu merequest sepaket lengkap seperti ini ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi.
di nomor 081227507229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaden, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Haryana Sonif Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.